Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, aku hari ini habis nonton film Snow White live action yang dimana jujur dari awal aku gak ada niatan buat nonton film satu ini ya. Tapi karena aku sangat penasaran bagaimana filmnya, apalagi filmnya juga kena kontroversi dari aktrisnya sendiri, dan juga ada pendukung sionis katanya, dan juga ada beberapa macam permasalahan di film ini. Oke, sebagai fansnya Disney era 90-an, aku memutuskan untuk menonton filmnya satu ini. Dan ternyata apa hasilnya? Gue sakit mata anjir sumpah. Tapi so far seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's review this movie. Take him away! Your Majesty. What did you say? You'll be safe from the Queen here. Jujur, pertama kali aku nonton ke bioskop untuk film Snow White yang satu ini, aku tidak ada bayangan apa mengenai film ini ya. Karena untuk kartun DC aku juga udah pernah nonton, tapi di zaman-zaman pas gua kecil, jadi gua nggak sempet rewatch kartunnya. Tapi so far yang aku tangkap adalah ada Evil Witch, ada Snow White yang dimana itu berusaha untuk menyelamatkan kerajaannya dari pegangannya si Ratu Hitam ini kan. Yang dimana di versi live action ini diperankan oleh Gal Gadot, My Wonder Woman. Waduh, akhirnya si Do ini dapat peran sebagai tokoh antagonis, The Evil Witch man. Yang dimana jujur aktingnya cukup memuaskan ya, masih bisa gue katakan masih oke lah, karena memang dari Gal Gadot juga oke, aktingnya juga nggak ada bermasalah, dan juga orangnya juga oke lah, masih oke sebagai tokoh villain seperti itu ya. Karena kalau kita ngomongin Gal Gadot ya, film-film gitu yang paling berkesan itu ada di film Fast and Furious, sama sebagai Wonder Woman di DCU-nya Zack Snyder dulu kan ya, seperti itu. Dan juga sempat dia menjadi tokoh villain itu ada di filmnya Red Notice yang dia main bareng sama si The Rock, Dwayne Johnson, sama Ryan Reynolds di platform Netflix. Dan jujur hasilnya cukup oke kok, seperti itu ya. Makanya aku dari situ aku punya bayangan, oke, Gal Gadot akan main sebagai tokoh antagonis seperti itu ya. Dan juga Rachel Zegler sebagai Snow White. Oke, ini yang jadi kontroversi di antara semua berbagai macam film Disney yang lainnya. Kenapa? Sebelum mereka mulai syuting, aktrisnya sempat buat masalah, yang dimana ketika dia diinterview oleh semua berbagai macam media, dia mengatakan Snow White versi animasi itu adalah versi yang paling jadul, dan juga dia sebagai aktris tidak menghargai karyanya. Dan habis itu akhirnya semua para fans Disney era lama dan juga semua para media langsung gak respect mengenai aktris ini, karena memang itu adalah apa ya, udah cukup bermasalah di berbagai macam dunia nyata, dan juga ada berbagai macam kontroversi, dan juga dia ikut bersuara tentang pemilihan presidennya juga SJW parah. Waduh, itu sih makanya pas ketika gua tahu track recordnya, anjir lah. Padahal ya jujur ya, ini aktris cukup talented loh. Karena gue sempat lihat di pertama kali itu ada di filmnya Shazam Fury of the Gods, dan jujur aktingnya bagus gitu loh. Makanya pas gua ketika lihat aktrisnya ya gue cukup oke gitu, gak ada masalah. Cuman lagi-lagi ini aktris itu juga agak sedikit bermasalah dalam segi berbagai macam dia ikut propaganda SJW lah. Ini membuat gue callback kepada zaman-zaman The Flash, yang dimana seharusnya aktornya itu adalah aktor yang bagus, Ezra Miller, pintar acting, jago, dan juga cukup memuaskan hasilnya. Tapi so far karena itu udah random dari awal, ya udah jadi kacau hasilnya pak. Makanya sama seperti ini, dia agak random nih cewek ya, makanya pas gua cek ya elah mbak gak gitu dong. Tapi mohon maaf ya, ketika gua nonton film ini ya, hari kedua ya, gue tuh abis nonton hari ini ya, tadi pas gue nonton tuh di siang hari jam pertama. Dan tebak coba apa yang gue temukan. Ini filmnya satu studio kosong semua pak, kosong, tidak ada orang sama sekali. Padahal ya seharusnya biasanya kalau dalam segi film Disney yang udah punya IP gede seperti ini, Snow White kan ya, harusnya rame dong. Harusnya dong ya, contoh kayak zaman-zamannya MCU dulu. Ketika ada film MCU pertama kali muncul, zaman-zaman sebelumnya pas era Thanos, itu semua hari pertama itu tiket ludes semua pak. Zaman-zamannya Avengers Infinity War, Age of Ultron, Captain America Civil War, semuanya satu hari tuh langsung ludes pak. Zaman itu ya, zaman itu nih. Nah sekarang untuk Disney versi Snow White ini, seharusnya yang gue expect adalah banyak orang itu akan nonton.
Tapi karena kontroversi itu akhirnya film ini jadi korban ya. Langsung ludes Pak. Gua nonton bioskop ini, gua ada story-nya Pak. Kan cek aja di Instagram kita namanya @mariangelos, itu di IG gua ya. Itu satu studio tidak ada orang sama sekali Pak. Gua berasa kayak nonton di teater private Pak. Private beneran anjir. Anjir lah, nih satu teater kosong men. Tuh, kosong Jil. Cuman gua doang. Berasa private anjir, berasa bioskop private dah. Aduh, serius gua sangat ngakak banget sih anjir. Gua kayak berasa punya studio nih. Tapi so far ya, apa yang gua harapkan ternyata tidak seburuk itu. Oke, mohon maaf nih, gua harus jujur ya, filmnya tidak seburuk itu. Tidak plot ceritanya, actingnya, dan juga bagaimana permainan color grading. Oke, cut-nya oke, gak masalah. Jadi yang gue lihat bagus aja, Act 1, Act 2, Act 3 bagus. Cuman lagi-lagi ya yang gue pertanyakan, kenapa harus Rahel Zegler? Mohon maaf nih ya. Gini loh, Snow White di versi kartun itu adalah putri salju yang kulitnya juga putih seperti salju. Mohon maaf ya, yang dimana hal itu nggak cocok dengan si Rahel Zegler. Yang dimana, mohon maaf ya, gue bukannya seperti orang rasis ya, bukan ya. Gue nggak rasis, tapi lagi-lagi tidak cocok Pak, tidak cocok. Makanya pas gue cek aktrisnya, ya memang cantik memang, tapi tidak cocok dengan si Snow White ini seperti itu. Tapi so far yang gue lihat adalah Rahel Zegler sebagai tokoh utamanya berhasil menghidupkan Snow White dengan begitu ciamik dengan caranya sendiri ya. Maaf, ini bagus dalam segi dialognya oke, dan juga bagaimanakah dia bernyanyi. Jadi 90% film itu adalah nyanyian ya, seperti kayak filmnya Disney zamannya Aladdin, Live Action, dan juga filmnya kemarin tuh Mufasa juga, Lion King juga kan. Jadi itu adalah sebuah ciri khas Disney yang dimana mereka tuh menyelipkan yang namanya musikal. Jadi film ada drama musikal ya, seperti contoh kayak Disney zaman dulu seperti itu. Makanya pas gua cek oke aja, dan suaranya Rahel sebagai penyanyi oke, bagus loh, bagus. Gua ketika dengerin vibranya dan juga bagaimana dia bernyanyi, bagaimana dia juga bisa memainkan mimik wajahnya seperti apa. Tentunya itu semuanya pas dengan musiknya seperti itu. Dan juga untuk si Gal Gadot ya, jujur gua nggak expect dia bakal nyanyi ke film ini. Tapi so far pas gua tonton hasilnya, jujur aja suaranya bagus. Apalagi yang paling gua suka itu adalah aksi ketika dia itu lagi nyanyi di depan singgasana gede, ada posko di mana-mana, yang dimana itu ada sebuah adegan ketika si ratu ini berusaha untuk mencari Snow White yang menghilang di tengah hutan kan ya, yang dimana itu aksinya dari angle kameranya dan juga dari segi color gradingnya itu menandakan mewah banget. Dan apalagi kostumnya untuk si Evil Witch yang sini ya bagus, sesuai dengan versi klasiknya Pak. Seperti teman pas gue cek bagus aja gitu loh. Kenapa banyak orang yang nilai jelek ya gitu loh, seperti itu. Makanya pas gua cek oke aja. Nah tapi mohon maaf nih yang harus gua kritik ada di film ini itu bagian CGI untuk para kurcacinya. Seperti kalian tahu ya, di film Snow White ini mereka tuh nggak pakai aktor kurcaci beneran ya, seperti contoh kayak Peter Dinklage atau beberapa aktor yang bisa dibilang pakai CGI untuk kurcacinya, seperti kayak zamannya film The Hobbit kan seperti itu kan ya. Ada film The Hobbit 1, 2, 3 yang dimana mereka tuh ada tokoh kurcacinya, The Dwarf, Dwarf Army. Tapi itu rapi, kenapa? Aktornya itu hanya dipoles jadi kurcaci itu dengan pakai CGI. Tapi dari segi make up dan juga dari kostumnya itu adalah aktor beneran. Nah mohon maaf nih, sedangkan di film Snow White ini mereka full pakai CGI, tidak ada aktornya sama sekali. Literally mereka pakai CGI full dan juga hanya pakai voice dubbing doang. Mohon maaf men, itu bikin mata gue sakit ketika gue liatnya. Mohon maaf nih, ini 50% untuk pas ketika para dwarfing datang, 7 dwarf datang. Awalnya bagus, oke, suaranya oke. Dan ketika mereka muncul dari sinar matahari, ada bayang mereka tek anjir, gue kayak nostalgia sama zamannya kartun dulu ya. Tapi mohon maaf, ketika mereka muncul di zoom, ketika mereka lagi deket ke frame, ya ampun, gua nggak bisa ngomong karena jujur aja mata gua sakit dan gua nggak enjoy ketika para kurcaci itu ketika di zoom
itu mohon maaf ya pergerakan kayak kartun mentah gitu loh. Jadi kayak gak nyatu sama orang-orang yang ada di film itu. Semua live action kecuali si para dwarf ini. Makanya hal ini diprotes oleh Peter Dinklage karena orangnya sempat dikontak untuk memerankan tokoh kurcaci di film Snow White yang satu ini. Tapi entah kenapa dari pihak Disney akhirnya memutuskan untuk bikin semuanya full CGI. Ini jadi masalah. Mohon maaf men ya, kan bisa loh ya mereka pakai aktor-aktor kurcaci yang dimana mereka tuh kecil segini ya, sehingga mereka tuh pakai kostum yang kurcaci dan juga didanani kan lebih epic ya. At least mereka pakai practical effect, oke, jadi mereka pakai makeup prostetik lah, pakai wig dan juga pakai kostumnya kan lebih real kan ya. Beda halnya dari versi ini yang dimana gua tahu Disney tuh mau membuat dari versi kartun akan dibuat ke versi live action dengan penuh nuansanya seperti kartunnya kan. Gua tahu maksudnya, tapi lagi-lagi mohon maaf men, di mata gua sakit. Serius, di mata gua sakit. Gua nggak lebay sama sekali. Ini yang gua rasakan ya. Jadi pas ketika ada berbagai macam adegan mereka di zoom, mata gua sakit men. Serius. Gua nggak bisa ngomong apa-apa men mengenai film Snow White ini ya. Jujur, itu yang gua rasakan. Dan kedua, untuk act ketiganya lagi-lagi Disney ya. Nih Disney mereka ini langsung menerapkan yang namanya bacot no jutsu. Bacot no jutsu diulang lagi ke film ini ya, yang dimana ya lagi-lagi ya ini berbeda banget dengan filmnya Captain America Brave New World yang dimana ketika dia di bacot no jutsu itu ada alasannya. Gua paham, makanya gua kasih nilai 8/10 untuk Captain America Brave New World. Tapi untuk Snow White ini beda boy, beda. Yang dimana ketika mereka tuh akan apa ya, mengambil alih istana dari Evil Witch, gak seperti itu dong. Jadi Amir, what the hell, apa ini? Itu jujur aja ya, naskahnya cringe parah di act ketiga. Itu gua jujur aja ya, mood gua langsung hilang di act ketiga ketika Snow White yang ngomong I know you. Lah gini ya, kalau mereka mau memberikan scene seperti itu harusnya ada development karakternya, yang dimana harusnya ini development ketika di awal film, yang dimana di awal film udah diceritakan bahwa si raja dan juga ratunya ini adalah orang tua si Snow White ini, yang dimana mereka itu adalah pemimpin kerajaan yang sangat didulakan oleh semua orang kan. Maka semua rakyatnya, semua orang-orangnya makmur semua dikarenakan pemimpinnya adalah raja ratu yang sangat harmonis seperti itu kali. Gua apa maksudnya, tapi lagi-lagi ketika si Snow White ngomong I know you, gua berasa gak into man, gua berasa gak masuk kepada karakternya. Jadi apa sih kayak no reason man, no reason. Itu dia yang gua permasalahkan, dan gua juga agak ya elah pakai statement ini lagi, why gitu loh. Tapi so far di line itu dari segi ketika juga agak unlock menurut gua, dan juga CGI dari kuliahnya juga agak gimana. Tapi so far dari sisi lainnya oke, gua gak ada masalah. Dan segi backgroundnya ya kan, gambaran kastilnya mewah men, yang dimana itu which adalah kastilnya yang dipakai oleh logo Disney kan. Karena ini adalah kartun era tahun 30-an, makanya mereka itu pakai kastil Snow White untuk menjadikan logo Disney sampai sekarang seperti itu ya. Makanya pas gua lihat lagi, oke, kastilnya oke, dari segi bone juga oke, gak murahan, gak cheap, gak ya. Aduh ya lah ya mengenai film Snow White ini. Tapi so far ya musik-musiknya indah men, musik indah. Dari segi ketika dia mencium Snow White, ketika dia diberi apel masih ada, dan juga ada nenek sihirnya ya kan, itu kan bagus banget ya. Itu akhirnya ke callback, yang dimana gue sebagai pecinta film Disney era tahun 90-an, gue merasa kayak nonton di versi kartunnya tapi dalam segi hal yang berbeda aja seperti itu. Dari nenek juga oke. Dan juga ada adegan yang paling ikonik, yang dimana si nenek ini memberikan apel kepada Snow White. Itu bagus tuh. Itu membuat gua callback kepada zaman-zaman kartun yang dulu. Cuma di sini dibuat lebih ke arah yang lebih real aja. Tapi gue suka men cara pengambil kameranya ketika dia ngambil apelnya dari nenek itu ya. Wah itu zoomnya, wah itu bagus men. Itu gua merasa ke callback dengan zaman-zaman kita dulu ya di era tahun 90-an ya. Wah gokil mengenai film Snow White ini so far. Lagi-lagi ya, kalau gua boleh kasih saran, kalau gua boleh kasih kritikan mengenai film ini, please untuk kedepannya kalau ada tokoh-tokoh seperti kayak kurcaci ataupun orang-orang kerdil, please kasih aktor-aktor yang benar punya tinggi seperti itu. Karena lagi-lagi Peter Dinklage bener mengenai hal ini. Awalnya gue juga agak nih aktor kayak marah-marah banget gitu kepada Disney. Tapi setelah gue tonton film Snow White, gue jadi paham kenapa Peter Dinklage sebagai aktor juga marah kepada Disney seperti ini. Inilah hasilnya.
Actor Peter Dinklage went on a podcast the other day and declared that it was, quote, offensive and backward that Disney was planning to hire real-life dwarves, little people, for a remake of the film Snow White and the Seven Dwarfs. Itu dia Pak. Tapi so far dari segi dialog semuanya masih oke dan juga masih worth it buat ditonton. Oke, jadi ya so far isu-isu yang bertebaran itu ya sebuah isu aja, tapi dalam segi isi filmnya masih oke kok. Jadi kalau kalian mau ajak keluarga, ajak teman-teman kalian, ajak ayah, ibu, temen, pacar, selingkuhan, boleh lah ya. Coba ajak nonton film Snow White yang satu ini, oke? Jadi so far masih oke, dan skornya untuk film Snow White ini adalah 6/10, oke? Jadi ya so far ini adalah skor gua untuk film Snow White versi live action. Tapi lagi-lagi itu adalah opini gua pribadi. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian buat kalian untuk menonton film Snow White live action yang satu ini. Gimana pendapat kalian? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan juga tuliskan review kalian sendiri mengenai film Snow White yang satu ini, oke? Itu cuma mengenai video kali ini guys. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin membuatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk disertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk disertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.